Ruth dan ini merupakan vlog pertama saya dan saya mencoba untuk memberanikan diri untuk membuat vlog dengan pengalaman pribadi saya sendiri yaitu tentang speech delay. Sebelumnya, saya di awal disclaimer dulu kalau saya bukan dokter anak, saya bukan psikolog, psikiater, maupun saya juga bukan lulusan terapi okupasi maupun wicara, sehingga semua cerita ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Speech delay apa sih? Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan speech delay merupakan keterlambatan berbicara atau berbahasa pada seorang anak di masa tumbuh kembangnya. Mungkin Mam bisa cari di Google untuk pengertian yang lebih luas dan mendalam, tapi kurang lebih saya mendapatkan pengertian speech delay adalah seperti itu. Apa yang terjadi dengan anak saya? Anak saya sesuai milestone-nya di umur dia 6 bulan, 12 bulan dan seterusnya merangkak, tengkurap, berjalan, kemudian menunjuk, babbling dan lain-lain. Hanya saat di umur 18 bulan yang seharusnya dia sudah mempunyai beberapa kosakata anak saya masih sangat teramat-amat minim. Mama, papa, kemudian kosakata yang tegasnya adalah no. Mungkin karena saya dan suami sangat sering ya Mam untuk melarang dia no. Jadi kosakata no itu menjadi kosakata yang jelas, sangat tegas untuk dia. Kemudian di umur 20 dan 24 bulan atau 2 tahun seharusnya anak sudah bisa merangkai 2 kata seperti mau makan, ayo tidur, ayo pergi, atau apapun. Boro-boro merangkai 2 kata. 50 kosakata saja untuk anak saya belum ada 50. Waktu saya mencoba memaksa untuk 50 tapi nggak nyampe 50 dan saya menerima bahwa memang milestone anak saya di berbicara kurang dalam merangkai 2 kata maupun kosakata yang masih sangat minim. Akhirnya saya memutuskan untuk meminta dokter anak saya yang sangat baik, namanya Dokter Ria Yohanita. Dia membantu saya untuk mengobserv anak saya dan kemudian dia memberikan rujukan kepada saya untuk ke dokter anak yang biasa menangani tumbuh kembang dan saya dirujuk ke dokter Ivan. Dokter Ivan mempunyai jadwal yang sangat susah untuk didapetin ya Mam ya. Jadi janji temu sama dokter Ivan kurang lebih harus 1-2 bulan dan akhirnya saya mendapatkan janji temu untuk konsultasi dengan dokter Ivan. Diagnosa speech delay itu tidak datang dari diri saya sendiri karena saya bukan dokter anak. Jadi sesuai dengan rujukan dokter anak saya ke dokter Ivan, dokter anak bagian neurologi dan biasa untuk menangani tumbuh kembang. Setelah datang ke dokter Ivan dengan antrian yang cukup panjang ya Mam. Jadi kalau untuk ke dokter Ivan kurang lebih 1-2 bulan. Saya di rumah sakit di daerah Bekasi. Kemudian akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk konsultasi dengan beliau. Apa yang dilakukan beliau? Beliau mempertanyakan bagaimana proses kehamilan saya, melahirkan, anak saya punya alergi atau tidak, dan lain-lain. Kemudian juga apakah ada masalah pendengaran. Setelah beberapa pertanyaan yang beliau berikan, Dokter Ivan juga langsung mengobservasi anak saya. Dia mencoba mengajak berinteraksi, kontak mata, kemudian memberikan beberapa mainan, balok, mobilan, kereta, dan lain-lain gitu. Setelah itu semua, baru Dokter Ivan memberikan diagnosa bahwa benar anak saya mengalami speech delay karena di umurnya yang sudah 2 tahun, waktu itu saya datang 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan seharusnya memang sudah bisa merangkai 2 kata dan sudah mempunyai cukup banyak kosakata, tapi anak saya belum. Saya cukup senang dengan Dokter Ivan karena menurut saya dia cukup menenangkan. Dia mengatakan bahwa memang biasanya anak laki-laki berbicaranya lebih lama dibandingkan anak perempuan, tapi saya sudah tepat karena memang sudah tidak sesuai dengan milestone-nya. Dan saran Dokter Ivan adalah saya kembali dirujuk ke salah satu klinik tumbuh kembang, namanya Klinik Anakku CMC, untuk melakukan terapi sensori integrasi 1 minggu sekali. Jadi karena diagnosa dan saran tersebut, saya pastinya mengikuti Dokter Ivan untuk mengharapkan anak saya bisa sesuai dengan milestone-nya dan meninggalkan speech delay ini. Ada yang menanyakan kenapa saya baru pergi ke dokter tumbuh kembang saat umur anak saya 2 tahun 2 bulan. Padahal saya sudah melihat ada kejanggalan di umur 18 bulan di mana
kosakata anak saya masih sangat minim. Karena saya menyadari bahwa saya kurang menstimulasi anak saya, dan saya sudah memberikan YouTube, gadget melalui TV ya sejak anak saya 11 bulan. Jadi saya merasa saya masih bisa untuk menstimulasi anak saya terlebih dahulu. YouTube tidak bisa digeneralisasikan ya Mam untuk anak saya. Dia menonton YouTube dengan durasi yang tak terhingga, jadi dia bisa menonton dengan suka-suka dan tanpa pendampingan. Itu mungkin memicu speech delay, tapi mungkin untuk anak-anak lain justru membuat mereka malah aktif untuk berbicara. Jadi YouTube itu merupakan case by case untuk setiap orang, tapi untuk anak saya mungkin salah satu pemicu speech delay tersebut. Setelah dari Dr. Ivan dan ke klinik, terapi apa yang diberikan? Terapi yang diberikan adalah terapi sensori integrasi. Jadi setelah mendapatkan jadwal di klinik Anakku CMC, Tante Eha mungkin salah satu terapi senior yang melakukan observasi kurang lebih 1 jam kepada anak saya, dan diberikan sama persis seperti Dr. Ivan, harus melakukan sensori integrasi 1 minggu sekali. Saya diberikan terapis yang sepertinya cocok untuk anak saya, namanya Om Afi yang sangat membantu seminggu sekali menterapi anak saya. Kurang lebih waktunya tadi 1 jam, dan kita akan diberitahukan di akhir sesi bahwa anak saya melakukan ini, itu, dia bagus di sini, dia kurang di sini, dan beberapa PR-PR yang juga harus saya lakukan, hingga akhirnya nanti minggu depan ketemu kembali. Apa aja PR-nya? Jalan pagi 30-45 menit, bermain bubble, bermain foam, berenang, dan lain-lain. Dan tidak hanya terapi yang 1 minggu saya lakukan 1 kali, tapi saya di rumah juga membuat suatu kerjasama antara saya, suami, pengasuh di rumah, nenek mungkin yang kadang-kadang ada di rumah, untuk membuat anak saya mempunyai stimulasi yang tepat, bermain foam, berenang, kemudian membaca, bermain gitar, dan bernyanyi, dan lain-lain. Dan pastinya saya mendetoks YouTube, jadi anak saya benar-benar tidak bermain YouTube. 1 minggu pertama itu susah sekali Mam, karena dia biasanya bermain menonton YouTube dengan durasi yang tak terhingga. Ini dia nggak boleh sama sekali. Jadi di minggu pertama susah sekali, cuma membuat dia untuk kelelahan, bermain, berenang, dan lain-lain. Di minggu kedua mulai bisa untuk meninggalkan ke-YouTubannya, jadi nggak nonton, sudah mulai lebih enak. Dan minggu ketiga dan seterusnya dia mulai bisa tidak meminta untuk menonton YouTube, dan akhirnya memang banyak stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Ya tadi, bermain, berenang, membaca buku. Saya harus mencari buku yang menarik untuk dia, yang bisa dibuka, ditutup. Kemudian permainan-permainan seperti bermain warna, bermain pewarna makanan, beras, dan lain-lain. Saya mencarinya di YouTube, mencarinya informasi di Google, maupun dari Om terapis, Om Afi sendiri, apa sih yang harus dilakukan di rumah selain terapi 1 minggu sekali. Karena memang di awal diberikan informasi bahwa untuk mengatasi speech delay-nya tidak hanya terapi 1 minggu sekali yang bisa dilakukan, tetapi sistem di rumah juga harus mendukung dia untuk memaksimalkan seluruh stimulasinya sampai dia bisa keluar dari speech delay-nya. Apa proses selanjutnya yang dilakukan setelah 12 kali terapi atau 3 bulan? Setelah 3 bulan terapi, saya kembali harus ketemu dengan Dr. Ivan, dan terapis dari klinik Anakku CMC akan membuatkan laporan yang cukup sangat teramat jelas ya. Saya pun bisa membacanya dengan jelas, dan laporan tersebut kita harus bawa ke Dr. Ivan. Di awal Dr. Ivan akan menanyakan bagaimana dengan anak saya, perkembangannya apa. Puji Tuhan, memang saat itu anak saya sudah bisa merangkai 2 kata, akhirnya bahkan lebih, dan bahkan sudah merangkai kalimat, Mam. Puji Tuhan sekali. Dan kemudian Dr. Ivan melihat laporan tersebut, dan setelah melihat, Dr. Ivan mentes sendiri gitu ya. Jadi Dr. Ivan memberikan mainan kembali, menanyakan dia, berinteraksi dengan dia, melihat dia, dan lain-lain. Dan akhirnya Dr. Ivan memutuskan bahwa anak saya sudah sesuai dengan milestone-nya, sudah tidak speech delay lagi.
Rasanya bahagia pastinya saat Dokter Iwan menginformasikan hal tersebut. Jadi saya sudah boleh berhenti terapi ataupun boleh melanjutkan jika memang anak saya belum mempunyai kegiatan yang bisa mendukung dia. Tapi kalau saya mau berhenti juga boleh. Bagaimana dengan keadaan anak saya sekarang? Anak saya sekarang di umurnya yang sudah 2 tahun 7 bulan, sudah sesuai dengan milestone-nya, sudah mampu merangkai 2 kata, 3 kata, bahkan sudah merangkai kalimat. Tapi saya menyadari bahwa kelas sensori integrasi yang ada di klinik anakku CMC ini sangat bagus. Jadi karena anak saya belum mempunyai kegiatan seperti sekolah maupun mengikuti kelas aktivitas gym dan lain-lain, jadi saya memutuskan masih untuk mengikuti kelas sensori integrasi di klinik anakku CMC. Dan juga saya juga sudah memberikan anak saya sedikit-sedikit YouTube kembali, tentunya dengan durasi yang sesuai di umurnya dan juga pendampingan saat dia menonton, karena itu juga membuat dia bahagia ya dengan menonton YouTube tersebut. Dan saya berharap dengan menonton tersebut dia juga bisa semakin menambah kosakatanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akun Shopee-nya Mami itu. Salah, Shopee Papi. Bagaimana dengan biayanya? Untuk biaya saat berkonsultasi dengan Dokter Ivan selayaknya berkonsultasi dengan dokter spesialis anak ya. Dan kemudian terapi yang dilakukan di klinik anakku CMC 300 sampai 350 ribu per pertemuan sesuai dengan weekend atau weekday-nya dia gitu. Tapi memang juga nggak perlu khawatir, karena yang saya cari tahu bahwa BPJS juga bisa menanggung untuk terapi anak di klinik tumbuh kembang ya. Tapi kalau di klinik anakku CMC saya nggak tahu itu bisa atau enggak, tapi sudah banyak klinik tumbuh kembang yang bekerja sama dengan BPJS, tentunya dengan prosedur ya Mam, harus mungkin ke puskesmas, vaskes dan lain-lain. Mungkin Mam bisa cari informasinya, cukup banyak yang memberikan informasinya, tapi jangan takut, jangan worry, karena treatment tumbuh kembang juga bisa ditanggung oleh BPJS. So Mam, kalau kita merasa mempunyai keresahan, segera datangi ahlinya, yaitu dokter anak. Dan kalau kita tidak yakin atau tidak percaya mungkin dengan diagnosa dokter anak, dan kita berhak untuk tidak percaya, kita bisa mencari untuk second opinion, third opinion, dan lain-lain sampai kita merasa nyaman. Dan menurut saya kekhawatiran itu manusiawi sekali, apalagi untuk kita seorang ibu. Justru khawatir ini bisa membuat kita lebih aware tentang perkembangan anak kita, apakah sudah sesuai ataupun tidak, karena pastinya kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Terima kasih sudah menonton Mom semuanya, sehat selalu dan bye-bye.